Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita datang di tempat ini, kita bersuka cita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bentar Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita bersuka cita dalam Tuhan, haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, haleluya. Kita percaya ini karena kita ada Tuhan, haleluya. Ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua ku selalu memuji Dia, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kiri kanan kita ada Tuhan, haleluya. Amin. Maka sebab itu Tuhanlah yang memberikan kita kegirangan, Tuhanlah yang memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Lalu terima janjinya Tuhan. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju akan firman-Nya. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang pulihkan kami Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus supaya kami semakin tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Supaya iman kami tidak mudah digoyahkan oleh siapapun Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan. Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya kami dapat mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membicarakan atau membahas firman Tuhan yang bertema Living Under the Divine Protection of God. Artinya hidup di bawah perlindungan Tuhan yang kuat. Nah, kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan ini menyatakan salah satu sifat daripada Tuhan adalah Allah yang melindungi umatnya. Kita akan lihat saudara di dalam kitab Mazmur yang ke-61 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan lihat di sini dikatakan seperti ini saudara. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Ada dua kata-kata yang di sini saudara yang kita mau melihat bagaimana. Yang pertama di sini dikatakan tempat perlindunganku. Terus yang kedua saudara dijelaskan di sini biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Kalau kita mau melihat sejarahnya saudara, Mazmur 61 ini ditulis oleh Daud pada saat dia di pengasingan. Dan kemungkinan besar ini ditulis ketika dia ini melarikan diri dari pemberontakan Absalom saudara. Nah kalau saudara lihat bagaimana situasi dia pada saat itu adalah mengalami situasi yang istilahnya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki apa yang biasanya dia punya, tidak berada di dalam tahta, tidak memiliki fasilitas yang biasanya dia miliki sebagai seorang raja. Bahkan dia itu jauh dari Yerusalem yang digambarkan sebagai pusat ibadah atau tabut Allah. Yang kedua dia merasa terbuang dan terpisah saudara. Yang ketiga dia dikelilingi oleh bahaya. Kenapa saudara? Karena dia tidak ada di istananya. Nah kalau kita lihat saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, aku berlindung dalam naungan sayapmu. Naungan sayap ini saudara merupakan sebuah gambaran bagaimana kalau saudara lihat ada pernah lihat burung ya saudara, kalau misalnya mereka ini menaungi anak-anaknya atau induk-induknya mereka atau anak-anak yang masih kecil gitu, mereka taungin dengan sayapnya. Ini menggambarkan tentang yang pertama adalah mengenai naungan Tuhan atau perlindungan Tuhan. Yang kedua mengenai kelembutan. Nah kita bisa melihat saudara bagaimana di dalam firman Tuhan, gak hanya di dalam Mazmur 61, kita lihat juga di dalam Mazmur yang lain, di mana Tuhan ini menjadi tempat perlindungan. Di Mazmur 27 misalnya saudara, saya akan bacakan dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Mazmur 27 ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka aku sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh yang di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Katakan di sini dikatakan satu hal yang ku minta dan itulah yang ku ingini. Pemazmur mengatakan bagaimana dia memiliki kerinduan dalam hatinya, yaitu untuk apa saudara? Dikatakan untuk diam di rumah Tuhan. Kata-kata diam di rumah Tuhan ini menggambarkan saudara bagaimana tempat di mana hadirat Tuhan
itu ada. Makanya kalau saudara lihat di sini dikatakan ia melindungi aku dalam bahaya dan menyembunyikan aku dalam kemahnya. Dan ia mengangkat aku ke atas gunung. Kalau kita lihat pemazmur berbicara mengenai apakah yang menjadi tempat atau apakah yang menjadi kerinduan dia untuk berada. Katakan bahwa aku ingin diam di rumah Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan bahwa dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai dan aku mau menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Artinya saudara di sini dia mengerti benar bagaimana di saat dia berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemah Tuhan, ada yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Dan yang kedua saudara, bagaimana di sini dikatakan bahwa dia ingin mempersembahkan sorak-sorai. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini mengingatkan kita bagaimana ketika Daud saudara, dia ini berada di dalam medan perang, di mana bangsa Israel memiliki sebuah perasaan yang takut dan gentar terhadap seseorang yang bernama Goliat. Dan di situ saudara kita bisa melihat bagaimana dia ini membawa hadirat Tuhan. Ketika dia itu bertemu dengan sang raja, dia berkata bahwa aku yang akan berperang melawan barisan orang Filistin itu. Dan apa yang dikatakan oleh Saul, saudara Saul berkata, wah gak mungkin kamu bisa. Kenapa? Sebab kamu ini masih muda dan sedangkan dia dari masa mudanya sudah berperang. Tetapi Daud di situ menyatakan saudara bagaimana dia tahu Tuhan adalah pelindung dan penolong dia. Sehingga dia berkata saudara bahwa aku akan datang kepada dia dan aku akan memenangkan pertempuran. Kenapa? Karena Tuhan yang telah menolong aku di masa lampau, dialah yang akan menolong aku sekarang untuk memenangkan pertempuran. Nah, hal yang kita lihat saudara, bagaimana dia membawa hadirat Tuhan itu bisa kita lihat dari cara dia berbicara dengan Goliat. Dia berbicara seperti apa? Engkau datang dengan pedang dan lembing, sedangkan aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ini berbicara bagaimana dia membawa hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena pemazmur ini, yaitu Daud ini, seseorang yang suka atau senang untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Ngapain saudara? Di sini dikatakan menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan di Mazmur yang ke-91 saudara, ayat yang ke-1 dan 2 berkata seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kan tadi dia bilang, saya ingin ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Dan di sini dikatakan bagaimana ketika orang itu ada di dalam hadirat Tuhan, dia itu akan berkata kepada Tuhan apa saudara? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Makanya firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah orang berjaga-jaga atau penjaga berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang itu membangun. Nah, kita akan lanjutkan saudara bagaimana perlindungan Tuhan ini ada dalam kita saudara. Karena Tuhan ini telah membayar harga yang mahal. Nah, kalau saudara mau lihat perbandingan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana harga ini yaitu dibayar dengan darah saudara. Kita akan lihat di dalam Keluaran yang pertama, Keluaran 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya ambil cuma 2 ayat doang. Kenapa saudara? Karena ceritanya sangat panjang dan saya akan rangkum saudara. Kejadian 12 ini berbicara mengenai tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Supaya apa saudara? Supaya bangsa Mesir itu mau membebaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan melalui Musa sebagai pemimpinnya. Nah, saya akan bacakan di ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku, yaitu Tuhan, hanya huruf besar, akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kenapa dia bilang begitu saudara? Karena kita tahu bahwa di Mesir itu banyak penyembahan
berhala. Kalau saudara masih ingat ketika Musa melakukan mujizat, si Firaun juga manggil orang-orang pintar dia untuk melakukan mujizat yang serupa, walaupun tidak bisa membandingi. Nah, kalau saudara lihat di sini dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Saya garis bawahi di sini saudara. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Tuhan bilang, apabila aku melihat darah itu, maka aku lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan mau saudara untuk menghukum Mesir, karena apa? Karena mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga diberikan tulah-tulah, dan tulah yang terakhir saudara adalah Tuhan mengatakan dia akan membunuh semua anak sulung. Nah, di sini saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan perlindungan khusus kepada siapa yang menaruh darah di pintunya, depan pintunya. Dikatakan, apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati daripada kamu, tidak akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ini berbicara mengenai perlindungan daripada Tuhan yang dilambangkan dengan darah. Ketika mereka mengoleskan darah depan pintunya, maka Tuhan tidak akan memusnahkan atau membunuh anak yang di dalam situ. Nah, kalau saudara lihat, saudara, di dalam perjanjian baru, di dalam Wahyu, misalnya dalam Wahyu 12, saudara, kita akan melihat bagaimana proteksi atau perlindungan Tuhan itu diberikan melalui darah, tetapi bukan darah binatang, tetapi darah anak domba. Dan kita akan melihat firman Tuhan berkata seperti ini. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Oleh karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lanjutnya saudara, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dikatakan mereka mengalahkan dia oleh apa saudara? Darah anak domba. Dikatakan oleh perkataan dan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa dan mereka sampai ke dalam maut. Kalau saudara mengingat, ini mengingatkan kita sebagai oleh perkataan Tuhan Yesus yang waktu itu pernah saya sampaikan. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Dan ini berbicara mengenai apa saudara? Dua yang tadi, ayat yang tadi, baik dari perjanjian lama maupun dengan perjanjian baru, kita bisa melihat bagaimana kuasa darah itu bekerja untuk melindungi. Dan kalau di sini di dalam kitab Wahyu 12 saudara, bagaimana firman Tuhan menyatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah anak domba ini berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang bisa menghapuskan dosa dan yang bisa juga memberikan keselamatan dan perlindungan. Selanjutnya saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-30. Ini merupakan sebuah pernyataan yang Tuhan Yesus lakukan atau nyatakan untuk menggambarkan perlindungan yang daripada dia sendiri. Nah, sini dikatakan seperti ini saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kepada selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka daripada tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau tadi kita melihat pertama Tuhan menggambarkan perlindungan itu seperti sayap saudara. Yang kedua kita bisa melihat perlindungan Tuhan digambarkan bagaimana darahnya dia yang memberikan kita perlindungan. Dan yang ketiga saudara, itu adalah tangannya saudara. Kenapa saudara firman Tuhan menyatakan di sini tidak ada seseorang pun yang dapat merebut mereka
dari tanganku. Dan di sini menyatakan kuasa yang paling besar itu ada di siapa saudara? Di dia. Kenapa? Karena dia berani berkata tidak ada seseorang pun yang dapat merebut mereka daripada tanganku. Berarti dia menyatakan tidak ada kuasa yang lebih besar yang dapat menarik seseorang pun daripada perlindungannya dia. Nah, kalau di dalam Petrus 1 saudara ayat 5 sampai dengan Petrus 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7 di sini dinyatakan seperti ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada seseorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan kepada seseorang atau siapapun yang mau ada di dalam perlindungannya. Dan di sini saudara, bagian kita adalah dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya saudara, kita menyadari bahwa kekuatan kita ini bukan bersumber daripada kita. Makanya kita bilang di sini dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita lihat saudara, bagaimana Daud juga mengalami hal yang serupa ketika dia ini bertempur saudara, mengelawan atau ingin berperang mengelawan Goliat. Dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa yang dia tahu, dia tidak mengandalkan kepentingannya atau pikirannya atau apapun yang dia miliki, tetapi dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Ini merendahkan diri, mengetahui bahwa kehidupan kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini saudara, ketika kamu ada di dalam aku, kamu bisa melakukan segala sesuatu, tetapi di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, yang selanjutnya saudara, kita akan lihat di dalam Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Dikatakan saudara, kesetiaannya adalah apa saudara? Perisai dan pagar tembok. Apa sih gunanya saudara orang memiliki pagar? Kalau di sini kan hampir setiap rumah saudara komplek itu memiliki pagar. Gunanya apa saudara? Untuk melindungi dari maling. Benar ya saudara ya? Kenapa orang memasang pagar saudara? Untuk yang pertama menetapkan batasan kepemilikan. Yang kedua untuk melindungi daripada maling. Kalau maling mau nyuri mesti manjat dulu at least. Atau menjebol gembok. Nah di sini saudara firman Tuhan menyatakan bahwa kesetiaan Tuhan adalah pagar tembok. Nah kalau saudara lihat, tembok ini melambangkan sesuatu yang kuat. Makanya saudara ingat nggak waktu Tuhan itu berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan sebuah kota, yaitu ketika itu Yeriko saudara, yang temboknya itu sangat kuat, itu hancur. Ini tembok ini melambangkan apa saudara? Tempat perlindungan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan hanya menyuruh mereka memutari satu kali saja selama 6 kali, selama 6 hari. Dan di hari ke-7 mereka harus berputar 7 kali. Dan setelah itu bersorak-sorak bagi Tuhan setelah mereka mendengarkan suara sangkakala. Dan apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Nah ini berbicara bagaimana perlindungan Tuhan dan perisai Tuhan itu ada di dalam anak-anak Tuhan. Nah kalau saudara lihat ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9 saudara di sini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi di sini menegaskan kembali saudara bagaimana peranan Tuhan itu dilambangkan dengan berbagai cara saudara.
peranan perlindungan Tuhan yang kalau kita lihat yang pertama bagaikan induk yang menyayapi atau melindungi dengan sayapnya anak-anaknya. Yang kedua, bagaimana peranan darah Kristus itu membawa kita terhadap tempat di mana kita ini dapat perlindungan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita ada di dalam tangannya Tuhan yang kuat. Dan yang ini saudara berbicara mengenai perisai perlindungan Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara, kenapa kita bisa mempercayai Tuhan? Karena Tuhan sendiri berkata bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa merebut kita atau bisa melakukan segala sesuatu terhadap kita tanpa seizin Tuhan. Nah, kita bisa melihat, saudara, bagaimana kehidupan kita ini dijamin oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini menggenapi setiap janji yang diberikan terhadap orang-orang yang dipilihnya. Contoh apa, saudara? Contohnya Daud tadi. Kita bisa melihat bagaimana dia memiliki kerinduan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan dia berkata, saudara, aku mencari engkau pagi-pagi benar. Kenapa, saudara? Karena dia haus dan lapar akan Tuhan. Sama seperti pemazmur juga berkata seperti ini, saudara. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dan kita bisa melihat firman Tuhan berkata bahwa dia adalah gembala. Saudara bisa lihat tadi di kitab Yohanes tadi dikatakan, Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita sebagai domba, saudara, firman Tuhan menyatakan kita memiliki karakter, yaitu apa, saudara? Mendengarkan suara Tuhan dan mengikut Tuhan. Artinya kalau mengikut, saudara, kemanapun gembala itu pergi, kita akan ada di sana. Dan itu merupakan kerinduan Tuhan, saudara. Bagaimana kita akan bersama-sama dengan Dia senantiasa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakan tempat tinggal di situ bagimu, supaya dimanapun aku berada, engkau pun berada. Kerinduan Tuhan, saudara, untuk kita ini akan bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita mau, saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, saudara, di mana kita ini mengikuti Dia, kita mau dipimpin oleh Dia, saudara, maka firman Tuhan berkata perlindungan Tuhan itu pasti untuk setiap anak-anaknya. Saya undang, saudara, pemusik dan singer untuk maju. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kami pengetahuan, Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber perlindungan kami. Dan Engkau yang memberikan kami keamanan, Tuhan. Engkau yang memberikan kami ketenangan, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, Tuhan. Dan kami bersyukur, Tuhan, atas firman-Mu. Kami mau, Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah gembala kami, yang membawa kami ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami, yang melindungi kami, Tuhan, yang menaruh kami di dalam tangan-Mu, Tuhan, yang perkasa, yang tidak akan pernah, Tuhan, siapapun dapat merebut kami. Kenapa? Karena kami mempercayakan diri kami, merendahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang
kembali, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku, sebab Engkau bersamaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau lah yang menyertai kami Tuhan. Engkau lah yang memimpin kami. Engkau adalah gembala kami Tuhan. Dan kami menaruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa dalam kehidupan kami akan mendengar suara-Mu Tuhan sebagai gembala kami. Dan kami akan terus mengikuti Engkau supaya di mana Engkau berada, kami juga berada. Dan kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami aman di dalam Engkau. Karena tidak ada kuasa Tuhan yang melebihi kuasa-Mu. Tidak ada otoritas Tuhan yang lebih tinggi daripada otoritas yang Kau miliki. Dan Engkau yang akan terus Tuhan menuntun setiap langkah kami dan menetapkan jalan kami. Sehingga kami bisa berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Dan kami menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.